Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan pada semua yang mengikuti kebaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-11 dalam kuarter 3. Saya Puan Serina akan memimpin acara kebaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan seksi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Muli. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Nelly Trisha. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dibawa oleh Pengarah Jabatan Kanak-kanak Mission, Puan Yvonne Jabeng. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Austin Tayo. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada pagi ini saya akan membacakan berita misen Sabat ke-11 suku ketiga pada tahun 2020. Tajuk cerita kita pada hari ini ialah buta huruf tetapi boleh membaca di negara Guinea. Maria bukan orang Kristian, tetapi dia masih mimpi mengenai Yesus.
Dia sudah membuat korban dengan seekor sapi dengan harapan mimpi itu akan berakhir. Tetapi dia masih diganggu dengan mimpi mengenai Yesus selama seminggu. Kemudian muncul seorang yang tidak dikenali, bawa dia ke pejabat Pastor Jacob Gebel, Presiden Mission Gereja Seventh-day Adventist negara Guinea. Dia berjalan kaki dengan orang itu dari rumahnya yang serba mewah melalui jalan yang sibuk di bandaraya Conakry. Semasa Maria menceritakan mengenai mimpinya kepada Pastor Jacob mula senyum, mulia dan puji kepada Tuhan. Dia kata, Maria sangat terkejut. Maria tidak faham kenapa Pastor Jacob senyum dan gembira. Pastor Jacob terus ambil dan angkat buku kitab sucinya. Ini adalah kitab kamu sekarang, kata Pastor Jacob. Apakah yang saya harus buat dengan buku kitab suci ini? Kata Maria. Saya tidak pandai. Saya tidak pandai dan tidak tahu bagaimana membaca. Pastor Jacob pun tanya, kalau ada dalam keluarga Maria yang ada pendidikan. Maria beritahu bahawa dia ada seorang sepupunya yang boleh membaca dan menulis. Pastor Jacob tulis nama Maria dalam beberapa muka surat pada kitab suci itu. Ambil kitab kamu ini dan kamu boleh pergi, kata Pastor Jacob. Maria mula marah pada Pastor Jacob dan dia pun keluar dari pejabat tanpa mengucapkan terima kasih. Apabila sampai di rumahnya, Maria pun letak buku kitab suci itu dalam laci, meja dan kuncinya. Dia pun mula duduk kerana hendak berehat. Dia didapati dan lihat program pun mengenai Yesus. Dia tukar lagi channel yang lain pula tetapi masih mengenai Yesus. Maria pun panggil tukang pasang dan servis satelit televisyen datang ke rumahnya dengan segera. Apakah yang terjadi dengan channel kamu? Mengenai Yesus, 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 Yesus sahaja. Tukang pasang dan servis satelit pun heran. Semuanya normal dan teratur. Semuanya berjalan dengan lancar, kata orang itu. Tidak lama kemudian, tukang pasang dan atau TV dan satelit pun sudah sampai. Dia periksa dan uji semua bahagian satelit. Semua berjalan dan berfungsi dengan sempurna. Maria tidak dapat cakap apa-apa selepas itu. Awal pagi, Maria pun panggil dan jemput sepupunya datang ke rumah. Kamu tahu apa ini? Maria cuba suruh sepupunya teka sambil pegang buku kitab suci pada tangannya. Siapa yang beri kamu kitab suci itu? Tanya Hamadau. Buku ini dihadiahkan kepada saya oleh seorang pastor Kristian Seventh-day Adventist, kata Maria. Jadi apa yang hendak kamu buat dengan buku kitab suci ini? Kata Hamadau. Kamu tidak dapat baca, apatah lagi buku kitab suci ini, kata Hamadau seterusnya. Tengok, kamu pergi ke sekolah dan berpendidikan tinggi, kata Maria. Saya minta tolong kamu bantu saya baca kitab suci ini dan ajar saya bagaimana untuk membaca. Hamadau buka buku kitab suci itu dan terus pada muka surat pada buku Injil Matius pasal 6. Kemudian Hamadau baca mengenai doa Tuhan dari ayat 9 hingga 13. Kerana itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dengan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kamu senang hati sekarang? Kata Hamadau. Maria minta Hamadau garis dengan pen dawat merah semua ayat yang dia sudah baca. Kemudian Maria pun mula baca ikut Hamadau berapa kali.
Selepas 2 hari menghafal berkali-kali, Maria minta Hamadau garis dengan pen dawat merah semua ayat yang dia sudah baca. Kemudian Maria pun mula baca ikut Hamadau beberapa kali. Selepas 2 hari menghafal berkali-kali, Maria telah boleh membaca semua ayat dengan lancar. Pada malam itu, sebelum tidur, Maria ambil dan buka buku kitab sucinya. Dia pun buka pada muka surat yang telah ditandai pada ayat-ayat yang telah digarisi. Dia pun baca ayat-ayat itu, walaupun dia tidak tahu dan tidak pandai membaca. Pada awal keesokan harinya, Maria tidak dapat sabar-sabar lagi untuk memberitahu sepupunya Hamadau. Dia pun panggil Hamadau datang dengan segera kepada rumahnya untuk bersarapan pagi. Hamadau pun bangun dan terus pergi ke rumah Maria. "Kamu bermati-mati ketawa pada saya semalam, dan sekarang saya akan tunjukkan dan buktikan kepada kamu bagaimana lancarnya saya boleh membaca," kata Maria. "Tidak ada jalan sehingga kucing bertanduk pun kamu tidak dapat membaca," kata Hamadau. "Dalam mimpi itu kamu tidak dapat baca," sindih Hamadau lagi. Maria pun baca dengan sangat lancar. Hamadau pandang muka Maria dengan muka yang penuh dengan kejutan dan ketakutan. "Bagaimana kamu boleh buat semua ini dalam masa 3 hari?" tanya Hamadau. "Saudara sepupuku, ini adalah kepandaian dan hikmat manusia," kata Maria sambil senyum. "Kalau kamu percaya dengan penuh yakin pada diri sendiri boleh buat sesuatu, kamu akan dapat buatnya." Mulai saat itu, Maria terus baca buku kitab sucinya pada setiap hari. Kemudian dia sadar bahawa adalah Yesus Kristus yang memberi dia kemahiran dan kepandaian boleh menghafal dan membaca kitab suci. Dan dia minta maaf kepada sepupunya kerana kekasaran kata. Mulai saat itu, Maria terus baca buku kitab sucinya setiap hari. Kemudian dia sedar bahawa adalah Yesus Kristus yang memberi dia kemahiran dan kepandaian boleh menghafal dan membaca kitab suci. Dan dia terus minta maaf kepada sepupunya kerana kekasaran kata yang menyatakan adalah kepandaian dan hikmat manusia. Semua itu adalah hadiah dari Yesus. Maria pun serah diri pada Yesus dan kemudian dibaptiskan ke dalam gereja Kristian Seventh-day Adventist. Sebahagian daripada dana peruntukan persembahan Sabat ke-13 suku ketiga tahun 2020 akan disalurkan ke misen negara Guinea. Peruntukan yang akan diterima nanti akan digunakan untuk membina sebuah sekolah kebaya akademi, sekolah rendah, K12 School di mana kanak-kanak Adventist dan bukan Adventist dapat belajar di sekolah Adventist di Bandaraya Conakry, negara Guinea. Sekolah ini nanti akan menjadi pusat di mana kanak-kanak akan diajar mengenai kasih sayang Yesus khasnya kepada kanak-kanak yang bukan Kristian. Itu sahaja berita misi kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kanak-kanak. Tajuk pelajaran Alkitab kita hari ini ialah dijual untuk semangkuk sup. Mari kita bermula. Ishak telah mengahwini Ribka selama 20 tahun. Mereka sangat berbahagia. Ribka suka mengingat kembali waktu di mana dia bertemu dengan orang asing di tepi perigi. Dia telah menawarkan diri untuk memberi minuman kepada unta-unta orang tersebut. Dan kemudian kehidupannya telah berubah buat selama-lamanya.
Ishak suka memandang wajah istrinya yang cantik itu. Dia bersyukur dan memuji Tuhan kerana telah membawa Ribka dari negeri yang jauh untuk mengahwininya. Mereka saling mengasihi di antara satu sama lain. Tetapi terdapat sesuatu yang kosong dalam kehidupan mereka. Ribka tidak dapat memberikan sebarang zuriat. Ini membuatkannya betul-betul kecewa. Ishak tahu akan janji Tuhan kepada Abraham bapanya bahawa keluarga mereka akan menjadi suatu bangsa yang kuat. Ishak meluangkan banyak masa memikirkan bagaimana Tuhan akan menjadikan bangsa yang kuat daripada keturunan Abraham dan juga dirinya jika dia tidak boleh mendapat sebarang zuriat. Sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang perlu diselesaikan dengan segera. Akhirnya, Ishak pergi kepada Tuhan. Dia merayu agar Ribka dikurniakan anak, dan Tuhan menjawab doa Ishak dengan cara yang sangat menakjubkan. Ribka bukan sahaja mempunyai seorang anak, malah dua. Tuhan telah memberikan anak kembar kepada pasangan tersebut. Sebelum anak kembar itu dilahirkan, mereka sudah pun mulai berlawanan di dalam rahim ibu mereka. Ribka berfikir ia sesuatu perkara yang sangat aneh. Tiada seorang pun yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku, bukan suaminya ataupun bidan yang menjangganya, ataupun sesiapa sahaja. Oleh itu, dia pergi kepada Tuhan. Dia berdoa dan meminta Tuhan menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Tuhan menyahut doa Ribka. Dia memberitahunya bahawa kedua-dua orang anak yang dikandungnya itu amat berbeza. Mereka akan menjadi dua bangsa yang berbeza, dua bangsa yang saling tidak menyukai antara satu sama lain, dan anak yang bongsu akan menjadi lebih kuat daripada saudara sulungnya. Ishak dan Ribka menamakan anak mereka Esau dan Yakub. Sama seperti yang Tuhan katakan, kedua-dua mereka kelihatan amat berbeza. Esau lebih suka merayau-rayau di hutan belantara. Dia suka memburu dan membawa binatang buruannya pulang untuk bapanya. Esau merupakan anak kesayangan bapanya. Yakub pula suka duduk di rumah. Dia belajar bagaimana untuk menjaga ternakan bapanya. Dia belajar memasak. Tingkah lakunya lemah lembut dan disukai orang ramai. Yakub merupakan anak kesayangan ibunya. Suatu hari, Esau pulang daripada berburu. Dia berasa sangat lapar dan terhidu bau yang menyelerakan. Yakub sedang memasak sup. Esau berdiri di hadapan adiknya dan merayu, "Saya lapar, berikan saya sedikit makanan itu." Yakub menjawab, "Aku akan memberikannya kepadamu jika kamu bersetuju untuk memberikan sesuatu. Berikan hakmu sebagai anak sulung kepadaku." Esau berkata, "Baiklah, aku akan mati kelaparan. Apakah gunanya hakku itu jika aku mati?" Oleh itu, Yakub memberikan sedikit roti dan sup itu kepada abangnya.
Esau makan dan minum, kemudian bangkit lalu pergi. Dia tidak peduli akan masa hadapan. Segala yang dia bimbangkan adalah masa sekarang. Esau menjual haknya sebagai anak sulung hanya kerana semangkuk sup. Ayat hafalan kita hari ini adalah: hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Tuhan menciptakan kita berbeza. Itu tidak bermakna kita tidak boleh menjadi kawan dan belajar untuk saling menyesuaikan diri. Terdapat pelbagai jenis orang dalam keluarga Tuhan, tetapi jika kita menuruti perintah Tuhan, kita boleh belajar untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang sangat berbeza daripada kita. Mari kita sebutkan mesej kita bersama-sama. Saya boleh mengasihi orang yang berbeza daripada saya. Sampai di sini saja pelajaran Alkitab kanak-kanak kita hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Okey, selamat datang kepada semua pendengar dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ke-11 ini, yang bertema membagikan kisah tentang Yesus. Ayat hafalan kita yang terdapat dalam buku 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan begini: semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dalam membagikan kisah tentang Yesus, dia mulakan dengan perkataan ataupun perkata besar, yaitu bersaksi. Bersaksi adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus. Itu membuat orang lain tahu apa artinya Dia bagi kita dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Jika kesaksian kita tentang Yesus datang dari hati yang telah diubahkan oleh kasih kurnia-Nya, terpesonalah kasih-Nya dan kagum pada kebenaran-Nya, maka orang lain akan terkesan dengan bagaimana kebenaran yang kita yakini telah mempengaruhi hidup kita. Kebenaran yang disajikan dalam konteks kehidupan yang berubah membuat semuanya berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam pelajaran kita ini, siapakah yang akan ditekar ataupun sebagai dasar kesaksian kita, yaitu Yesus Kristus. Itu sebab dalam buku Efesus bagi 2 ayat 1 sampai 10 mengatakan dua kunci yang harus kita ketahui. Pertama, sebagai dasar kesaksian kita, yaitu di mana kita akan melihat sebelum kita mengenal Yesus Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 mengatakan, dan keduanya yaitu setelah kita mengenal Yesus Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ke 10. Jadi apa kuncinya di sini? Yaitu perubahan yang luar biasa. Jadi sebelum kita mengenal Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kita? Pertama dia mengatakan, yaitu kehidupan kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Dan juga kita mengikut
mengikuti jalan dunia ini. Dan begitu juga hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dan begitu juga kalau kita lihat kesederhanaannya, di mana sebelum kita mengenal Kristus, kita berjalan tanpa tujuan melalui kehidupan dalam kondisi yang terhilang. Dan apakah yang terjadi kepada kita? Setelah kita mengenal Kristus, dia mengatakan di sini, datang kepada Kristus dan mengalami kasih-Nya membuat semua perbedaan. Sekarang dalam Kristus kita benar-benar hidup melalui kekayaan yang berlimpah-limpah dari kasih kurnia-Nya dan belas kasihan-Nya yang melimpah kepada kita. Kita telah menerima kurnia keselamatan. Itu sebab dalam Yohanes 1:4 mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dasar ini yang kita lihat ini, bahwa Yesus Kristus memberi kemenangan kepada kita. Bagaimana kehidupan kita? Pada hari Senin dia mengatakan kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Contohnya dalam buku Markus bagi 3:17 mengatakan Yohanes dan Yakobus, anak Zebedus, dikenal sebagai anak-anak guru. Apakah sebabnya? Sebab mereka ini, kehidupan mereka, cara ilustrasi mereka yang kita lihat bahwa mereka ini mempunyai ataupun melalui masalah dalam solusi untuk kehidupan mereka. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam Lukas 9:54 mengatakan begini, mereka bertanya ataupun meminta kepada Tuhan, dan ini yang mereka katakan. Mereka berkata, Tuhan, apa yang kamu mahu supaya kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan seperti yang dilakukan Elia? Lalu Yesus menegur kedua bersaudara ini. Dan mereka semua meninggalkan desa dengan perlahan. Cara Yesus adalah cara kasih, bukan kekuatan tempuran. Jadi saudara-saudari, dalam seiman kita lihat bagaimana Yesus menggunakan perkataan kasih untuk mengubah kehidupan Yohanes dan Yakobus ini. Kalau kita lihat dalam buku Alfa Omega, jilid 5 halaman 16 mengatakan begini. Ellen G. White menyatakan prinsip ini dengan baik dalam kata-kata ini. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan dengan kasih. Dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat dipulih dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat mengukuh kasih itu. Itu sebab kalau kita lihat di sini, bahwa kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi, yaitu berkomitmen kepada Yesus. Kasih-Nya akan bersinar melalui kita kepada orang lain. Kesaksian terbesar kekristenan adalah hidupan yang diubahkan. Ini tidak berarti kita tidak akan pernah melakukan kesalahan ataupun bahwa kita kadang-kadang tidak menjadi saluran kasih dan rahmat sebagaimana yang seharusnya. Tetapi itu berarti bahwa ideanya kasih Kristus akan mengalir dari kehidupan kita dan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Ataupun bagaimana kita melihat?
Kalau kita melihat cara Yesus Kristus, hari Selasa ini dia menekankan begini, menceritakan kisah tentang Yesus. Kalau kita lihat siapakah misionari pertama Yesus Kristus. Yesus Kristus Yesus Kristus menunjukkan kepada kita, dan ini perkataannya, siapakah misionari pertama yang diutus oleh Yesus? Mereka bukanlah dari antara murid-muridnya. Mereka bukanlah dari antara para pengikutnya yang telah lama. Misionari pertama yang dikirim oleh Yesus Kristus adalah orang-orang gila. Orang-orang kerasukan setan yang beberapa jam sebelumnya telah menelur pendesakan dan membuat ketakutan di hati para penduduk desa tetangga. Jadi kalau kita lihat di sini, itu sebab daripada kehidupan bagaimana Yesus memilih dalam ataupun kesaksian, bagaimana kesaksian ini sebagai satu peralatan yang terkuat sekali untuk mempengaruhi kehidupan kita dalam mengikuti Yesus Kristus. Itu sebab dalam buku Matius 8 ayat 28 dan 29, Markus 5 ayat 1 sampai 5 menyatakan kepada kita, di mana dia mengatakan begini, Yesus mengusir iblis yang menyiksa kekasaran dari tubuh mereka, kekuasaan babi dan melewati tebing ke laut. Jadi dalam cerita-cerita ini kita lihat dalam buku Matius bagi 8 ini 32 sampai 34. Dan kalau kita lihat di sini, apakah yang Yesus buat untuk mereka ini? Itu sebab kita lihat dia mengatakan inti yang Yesus buat untuk mereka, yaitu Yesus memulihkan mereka secara fizikal, mental, emotional, dengan spirituality ataupun spiritual. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, bagaimana efektifnya kita buat kesaksian ataupun kesaksian ini. Dalam Matius 5, 18-20 dia mengatakan, ataupun dia mengatakan begini, dalam buku juga Ellen G. White, yaitu Alpha dan Omega. Dia mengatakan di sini, untuk beberapa waktu lamanya, orang-orang ini yang khusus mendengar ajaran Kristus, belum pernah satu khotbah yang diucapkan Yesus pernah didengar telinga mereka. Mereka tidak dapat mengajar orang banyak sebagai mana yang dapat dilakukan oleh murid-murid yang setiap hari bersama-sama Kristus. Tetapi mereka telah menaruh di dalam diri mereka sendiri bahwa Yesus itu memang Yesaya. Jadi saudara-saudari kita lihat di sini bagaimana efektifnya kesaksian pribadi ataupun kesaksian pribadi mereka ini. Dia mengatakan di sini, mereka dapat memberitakan apa yang mereka ketahui, pertama. Kedua, apa yang telah mereka lihat, dengar, serta rasakan tentang kuasa Kristus. Inilah apa yang dapat diperbuat oleh setiap orang yang hatinya telah dijamah oleh anugerah Tuhan. Itu sebab Ellen G. White mengatakan begini, bahwa efektif ataupun cara yang lebih mujarab untuk menceritakan kisah tentang Yesus ini sebagai bersaksi, di mana kita lihat dia mempergunakan kehidupan ataupun keadaan manusia begini. Jadi saudara dan saudari ataupun para pendengar yang saya hormati sekalian, di mana kita lihat dalam hari Rabu ini dia mengatakan bersaksi dengan jaminan.
Kenapa kita bersaksi ataupun bersaksi dengan jaminan ini? Sebab kalau kita memperhatikan bahwa dalam bersaksi dengan jaminan ini sebagai satu kekuatan, sebagai satu perjalanan, sebagai satu kita menentukan kehidupan kita di dalam Tuhan, bahawa kita mempunyai jaminan dalam segi keselamatan. Kalau kita lihat, dia mengatakan begini kepada kita. Jika kita tidak memiliki jaminan pribadi akan keselamatan di dalam Yesus, tidak mungkin untuk membagikan kepada orang lain. Ya, memang betul. Itu sebab dia mengatakan, kita tidak dapat membagikan apa yang tidak kita miliki. Ada umat Kristian yang bersungguh-sungguh, yang terus-menerus hidup dalam keadaan ketidakpastian. Bertanya-tanya apakah mereka akan cukup baik untuk diselamatkan. Seperti seorang penghobah tua yang bijak pernah berkata, ketika saya melihat diri saya sendiri, saya tidak melihat kemungkinan untuk diselamatkan. Ketika saya melihat Yesus, saya tidak melihat ada kemungkinan tersesat. Kata-kata Tuhan memberi kita kepastian dalam hidup kita berabad-abad. Itu sebab dalam buku Yesaya 45 ayat 22 mengatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain dalam dunia ini. Jadi kalau kita melihat di sini, bagaimana bersaksi membawa jaminan kepada kehidupan kita. Oleh kerana kita berpaling kepada Tuhan kita. Dan apabila kita berpaling kepada Dia, banyak contoh-contoh, banyak ilustrasi yang Dia katakan kepada kita. Di mana kita lihat bahwa dalam buku Roma saja, Dia mengatakan kepada kita begini, sebab itu, kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebagai kesaksian, itu sebagai contoh untuk kita. Dan apalagi yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan begini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu sebabnya saudara-saudari, apabila kita melihat dalam kehidupan kita, di mana kita harus percaya kepada Yesus Kristus, di mana dalam arti kehidupan yang begitu kuat membantu kita. Bagaimana saudara-saudari? Adakah saudara-saudari pada hari ini masih ragu tentang jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus? Ataupun adakah anda masih memikirkan bahawa bagaimana kita boleh memiliki jaminan itu? Dan bagaimana kita boleh temukan jaminan itu? Jadi saudara-saudari, dalam pengertian di mana Tuhan memberi peluang kepada kita, Tuhan memberi kehidupan ini kepada kita, yaitu bahawa bersaksi adalah sebagai satu jaminan yang terkuat untuk keselamatan kita. Pada hari Kamis yang kita pelajari pada saat ini, yaitu bagaimana kita layak ataupun sesuatu yang layak untuk disaksikan. Kenapa kita melihat kepada Yesus Kristus? Dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 mengatakan begini, aku telah disalibkan
dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apakah maksudnya saudara-saudari dalam kehidupan kamu dan saya? Pertama, dia mengatakan dalam kehidupan kita tentu ada pengorbanan. Ketika kita menerima Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dia minta agar kita serahkan. Yesus menegaskan yaitu komitmen yang diperlukan untuk mengikutnya. Jadi saudara-saudari kita lihat, yaitu komitmen yang harus kita perlu untuk mengikutinya. Dan kedua, saudara-saudari, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dan Lukas 9 ayat 3. Kedua, yaitu kematian di kayu salib adalah kematian menyakitkan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada tuntutan Kristus dan manusia lama yang berdosa ini disalibkan, itu menyakitkan. Itu sebab kita lihat setiap sesuatu ataupun apabila kita menerima Yesus Kristus, kita harus ada pengorbanan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita mempunyai pengorbanan ini, di mana kita lihat kesaksian yang kuat yang memiliki dampak yang mengubah hidup pada orang lain, berfokus pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita, bukan pada apa yang telah kita korbankan baginya. Itu berpusat pada pengorbanannya, bukan apa yang kita sebut pengorbanan. Jadi saudara-saudari, kalau kita lihat dalam pelajaran kita ini, bahwa Yesus sebagai jaminan dan di mana kita membagikan kisah tentang Yesus ini. Saya mulakan pertama, ingat Yesus adalah sebagai dasar kepada kita. Dan apabila Yesus sebagai dasar kepada kesaksian kita, di sana kita boleh melihat bagaimana sebelum kita mengenal Yesus Kristus dan setelah kita mengenal Yesus Kristus, yaitu perubahan yang besar. Dan di mana kuasa perubahan yang besar itu, contohnya dalam buku ataupun untuk Yohanes dengan Yakobus ini. Walaupun mula-mula mereka dipanggil sebagai anak guntur, namun apabila Yesus Kristus sudah mengerti ataupun Yesus menegur mereka, itu sebab dalam buku surat Yohanes yang mengatakan bahwa kasih muncul hampir 40 kali dan dalam berbagai bentuk muncul 50 kali perkataan kasih ini. Jadi kita lihat bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, bukan dengan pemikiran yang tajam atau sebagainya, tetapi kita lihat melalui kasih ini mengubah ataupun melalui kasih Kristus akan mengalir dari kehidupan kita dan itu akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan seperti juga yang kita lihat menceritakan tentang kasih ini, dia harus bertema dengan keadaan kehidupan kita manusia. Itu sebab kesaksian yang lebih kuat di mana kita melihat Yesus tidak menggunakan murid-muridnya dulu ataupun pengikutnya, tapi dia menggunakan orang-orang yang dirusuk ataupun dirusuk oleh hantu ini. Dan sebagai kekuatan dalam kesaksian kita lihat, itu sebab dia mengatakan kepada kita bahwa orang ini tidak pernah mendengar satu pun khotbah. Orang ini tidak pernah mendengar satu pun ataupun mendengar satu ajaran ataupun pengajaran. Tetapi apabila mereka sudah dipengaruhi dan mengenal Yesus sebagai Mesias, kita lihat bagaimana mereka berjaya, yaitu mereka memberitakan apa yang mereka ketahui
Apa yang mereka lihat, dengar, serta rasakan dalam hidup mereka. Itulah yang membuat kesaksian mereka begitu efektif. Dan kalau kita melihat beralih lagi kepada saksian ini, ia sebagai satu jaminan. Itu sebab Tuhan mengatakan melayani dalam kesaksian ini. Melalui kesaksian ini akan memberi jaminan hidup kepada kita. Dan Tuhan ataupun sesuatu yang layak kepada kita, di mana kita lihat kepercayaan dan kita harus mengorban ataupun mempunyai pengorbanan ketika kita menerima Yesus Kristus. Dan dalam pengorbanan ini saudara-saudari, pertama yaitu komitmen kita diperlukan. Kedua, kita melihat bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk kita. Artinya kita juga harus menjadi manusia ataupun bersama Yesus disalibkan, yaitu manusia lama yang dosa ini disalibkan. Dan memang menyakitkan, namun saudara-saudari, ini adalah kepuasan kita untuk mengungsikan kisah ataupun Yesus Kristus dalam kesaksian kita. Semoga Tuhan memberkati kita apabila kita membagikan kisah tentang Yesus. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Pengkhotbah kita pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Yakob Topik. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua anak-anak Tuhan yang dikasihi. Apa kabar Anda semua? Sangat senang untuk kita kembali bersama untuk menyambut dan memuji Tuhan pada Sabat ini. Untuk renungan kita bersama, firman Tuhan yang saya akan kongsikan adalah akan diambil daripada buku Lukas. Namun sebelum itu biar saya berkongsi sedikit kejadian di masa dulu, di mana ada satu kajian yang dibuat sekitar tahun 1963 dan telah diberikan dan dibentang kepada Senate, ya, Rumah Putih di USA, ya. Dalam kajian tersebut mereka menyatakan mengikut pakar yang membuat kajian, karena teknologi, karena kecanggihan yang ada, yang tercipta, machinery dan berbanyak-banyak kaedah yang dicipta membuatkan pekerjaan lebih mudah, lebih cepat. Maka kajian itu menyatakan pada tahun 1980, yaitu keadaan akan berubah. Manusia akan memiliki banyak masa di mana kita tidak perlu bekerja panjang. Mengikut kajian tersebut, kita hanya perlu sekitar bekerja dalam 22 jam dalam satu minggu. Ataupun kalau mereka meletakkan dalam satu bulan, kalau diberikan untuk dalam tahunnya, sepanjang tahun itu kita hanya perlu bekerja 8 bulan. Dan 4 bulan seterusnya kamu dan saya tidak perlu bekerja. Itu mengikut kajian mereka. Karena teknologi dan kemudahan-kemudahan yang ada. Dan saya ingin bertanya kepada kita semua, adakah itu benar dan apakah itu yang terjadi? Sekarang kita telah melampaui kajian tersebut.
Kalau dibandingkan dengan kajian yang mereka fikir akan berlaku pada 1980, tetapi kini kita sudah berada pada tahun 2020. Namun teknologi tahun 1980 dibandingkan dengan kita pada hari ini, adakah ianya lebih sempurna, lebih baik? Ya, sudah pasti kalau kamu melihat kepada handphone kita saja, tidak seperti yang dahulunya beberapa tahun yang lalu. Dulu kita mungkin pakai, kalau untuk internet kita mungkin pakai GPRS. Sekarang lepas itu kita gunakan mungkin 2G, 3G, 4G, dan kita pergi ke peringkat yang lebih lagi menuju kepada 5G, di mana kita ingin perkara yang lebih cepat. Semuanya kita mau yang cepat. Tetapi dengan teknologi yang ada pada hari ini, adakah ianya membuatkan kamu dan saya memiliki lebih banyak masa yang terluang? Segala yang dicipta manusia selepas kajian tersebut membuatkan manusia hidup lebih ringkas, lebih mudah. Kalau contoh sebagai contohnya, shampoo kita ada 3-in-1. Makan minum pun ada yang 3-in-1. Ya. Kalau kamu beli noodle, semuanya, beli mie, semuanya sudah ada. Bumbunya sudah ada, hanya tuangkan saja air panas dalam 2-3 menit, kamu sudah siap untuk makan. Sekarang kalau kita pergi ke McDonald, kamu tak payah pergi untuk apa? Tak payah pun masuk ke dalam bangunan untuk mendapat makanan. Kamu boleh pergi ke apa yang disebut sebagai drive-thru. Semua ini menyebabkan kehidupan itu kalau kita fikirkan harus menjadikan kita lebih mudah, lebih segera melakukan sesuatu. Kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat. Namun, pada hari ini, di sebalik segala ciptaan yang canggih ini, kita yang benar, yang nyatanya adalah mana? Kita tidak memiliki masa. Kita masih berlari ke sana ke sini, kita masih ingin cepat menuju ke sana ke sini, dan semua kita mengalami pengalaman dan penyakit yang sama, penyakit yang mau segera, mau cepat menyelesaikan perkara. Karena apa? Kita tidak pernah cukup masa untuk menyelesaikan perkara yang ada. Kita pulang ke rumah dengan pekerjaan kita. Kita pulang ke rumah tidak pernah dapat beristirahat sepenuhnya karena pekerjaan mengikut kita. Ya, di handphone pekerjaan ada bersama dengan kita. Ya, sentiasa memerlukan kita berwaspada untuk sedia berkhidmat untuk tugas-tugas yang tidak pernah selesai. Jadi apa yang berlaku pada zaman ini membuatkan kita hidup sentiasa berlari, mengejar masa, ingin menyelesaikan perkara namun tidak terselesai. Di dalam Alkitab ada kisah yang Yesus ceritakan, yang mana Yesus menyatakan kalau hari ini di dalam buku Lukas pasal 12 ya, nanti kamu akan melihat, saya akan merungkaikan sedikit mengenai cerita Yesus itu, tetapi saya lebih suka bercerita mengenai zaman kita. Kalaulah Yesus datang pada hari ini, saya percaya ceritanya akan berbeza. Yesus mungkin bercerita mengenai perumpamaan itu, cerita itu mungkin dengan cara ini. Ada seorang yang menjadi manajer di sebuah serikat, dan dia menguruskan serikatnya dengan baik, dan sentiasa sibuk pulang ke rumah membawa bag pekerjaannya dan selalu pergi ke ruang pejabatnya di rumah untuk terus menyelesaikan pekerjaan dia. Setiap hari dia berlaku sedemikian. Istrinya selalu berkata, "Kenapa kamu terlalu sibuk?" Dan dia selalu berkata, "Tunggu, bila semuanya selesai, saya akan ada masa untuk kamu. Saya akan ada masa bersama dengan anak-anak." Anak-anaknya selalu pergi kepada dia, "Bapak, tolong ceritakan kepada kami cerita sebelum kita tidur." Namun dia berkata, "Tunggu dulu anak, nanti bila semuanya selesai, Bapak akan ada banyak masa untuk bercerita dengan kamu. Kita akan pergi melancong dan sebagainya bersama. Tetapi sekarang biarlah Bapak untuk menguruskan semuanya ini." Dibawa ke gereja, dia selalu berbuat begitu juga. Dia kata, tunggu nanti bila semuanya selesai. Suatu hari, bos dia datang kepada dia karena pekerjaan yang dia baik. Dia mengatakan, "Kita ada satu peluang perniagaan yang sungguh besar. Kita mendapat satu kontrak yang sungguh besar dan saya mau kamu mengetuai proyek ini. Dan kalau kamu berjaya dalam proyek ini, saya akan naikkan pangkat kamu menjadi vice president dalam serikat kita." Jadi dia melihat itu satu peluang yang sungguh baik bagi dia. Dan dia kini merancangkan
satu pergerakan perubahan yang drastik dalam syarikat, ya, dan melakukan apa yang dia fikir boleh membawa kepada kejayaan dalam projek yang mereka lakukan. Dan pekerjaan ini menyebabkan dia semakin sibuk. Dia pulang ke rumah terus dengan kebiasaannya untuk menyambung pekerjaannya di rumah. Suatu hari dia bangun dan merasakan dada dia sakit dan dia dibawakan ke hospital. Dan dokter berkata, kamu ada sedikit masalah jantung, ya. Kamu harus berhati-hati, harus menjaga kesehatan kamu, harus menjaga diri kamu, permakanan kamu agar kamu tidak menjadi lebih parah. Maka setelah pulang ke rumah, dia mengikut nasihat dokter. Beberapa ketika, seminggu, 2 minggu, dia merasakan kehidupannya tidak selesa, ya, dalam keadaan demikian. Dia terus memikirkan pekerjaannya. Dia kini sudah merasakan dirinya sedikit baik karena beristirahat, karena sedikit bersenam pada masa yang ada. Namun selepas merasakan semuanya baik-baik belaka, dia berkata tidak guna semuanya nih. Nantilah bila semuanya selesai, maka dia kembali semula ke dalam keadaan pekerjaannya yang sibuk. Dan suatu hari bila dia pulang ke rumah, seperti biasa selepas datang di rumah selepas makan malam, dia masih lagi berada di ruang pejabatnya di rumah, meneruskan pekerjaannya. Pada jam 11 istrinya berkata, ya saya masuk tidur dulu dan nanti janganlah kamu lewat tidur. Itu pesanan istrinya. Pada pagi itu istrinya bangun. Kira jam 3 pagi dia bangun. Dan dia melihat tidak ada orang di sebelahnya. Dia sangat marah sekali. Hidup dalam keadaan sedemikian seperti bersama dengan seorang budak yang tidak mengerti, yang tidak memahami. Dan dia pergi ke ruang pejabat di mana suaminya selalu berada. Dan di sana dia melihat suaminya, kepalanya terhantuk ke meja dalam seperti orang yang tidur, ya, tertidur. Dan dia coba membangunkan suaminya. Namun gagal. Dan dia menghubungi hospital ambulans untuk datang. Dan mereka datang segera ke rumah dan mendapati suaminya sudah terlewat, suaminya sudah meninggal. Keesokan harinya, surat kabar, berita TV, berita di radio dan semuanya gempar menceritakan mengenai seorang businessman ini yang terkenal, seorang businessman yang hebat. Banyak sekali cerita-cerita yang hebat yang diceritakan mengenai orang yang baru meninggal ini. Di hari pengkebumiannya, di acara pengkebumiannya, begitu juga banyak kata-kata yang sangat baik mengenang kehebatan orang ini dalam kehidupan dia sebagai seorang peniaga, sebagai seorang pengurus, ya, yang sangat berjaya. Tetapi setelah pengkebumian tersebut, apa yang berlaku? Malaikat Tuhan datang ke kubur itu dan membuatkan satu rumusan mengenai kehidupannya dan berkata, kamu bodoh. Saudara, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita seperti orang ini yang mengejar kehidupan dan meneruskan kehidupan yang memikirkan apabila kita telah mendapatkan semuanya, apabila kita dapat memiliki semuanya, kita akan merasa puas, kita akan merasa cukup. Tetapi kehidupan kita yang sentiasa mengejar apa yang dunia boleh beri tidak akan memberikan kepuasan kita. Karena dunia sentiasa ada saja yang dia boleh berikan kepada kita untuk kita terus kejar dan mengejar. Dan itulah yang menjadi hakikat apa yang kita alami dalam dunia ini. Ada seorang yang bernama Mark Hughes, seorang billionaire yang terkenal pada zaman dia. Apa yang dia inginkan, dia boleh dapatkan. Kalau dia mau merasa hebat, dia boleh pergi memandu kapal terbang yang laju dan membawa dia sepuas-puasnya yang dia mau. Dia mau menjadi terkenal, dia pergi ke dunia perfilman, menjadi pelakon dan menjadi pengarah film. Dia kalau dia mau nama, dia terlibat dalam politik dan menjadikan 2 presiden Amerika Serikat sebagai boneka dia. Apa saja yang dia mau, dia boleh dapatkan. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Di akhir kehidupannya, dia seperti seorang yang tidak terurus.
kukunya panjang, giginya hitam, tubuhnya tinggal kulit, ya, dan bekas-bekas jarum yang banyak. Dia mati akibat kelebihan mengambil dada. Bukan dia saja, kalau kamu dan namun dia mati apa yang orang sebut sebagai billionaire junkie. Harta yang dia miliki, duit yang dia miliki, namun tidak menunjukkan dia seorang yang bahagia dalam kehidupannya. Di zaman dulu ada seorang juga yang terkenal, kalau di magazine semua orang mahukan gambar-gambar dia di muka hadapan mereka. Wanita mengagumi dia, sungguh cantik sekali dia. Lelaki pula menginginkan kalaulah dia boleh menjadi istri mereka. Setiap orang sangat mengagumi dia. Nama dia adalah Marilyn Monroe. Tetapi apakah yang terjadi kepada dia? Dia juga seorang wanita yang hebat. Dia boleh maukan apa saja. Apa yang dia inginkan, dia boleh dapatkan. Dia seorang yang terkenal bukan saja dengan kecantikannya. Namun, apa yang berlaku? Pada Agustus 5, 1962, Marilyn Monroe didapati mati di rumahnya. Mati telanjang. Apa akibatnya? Overdose. Dia mengambil obat penenang. Kenapa seorang yang terkenal, seorang yang hebat begitu, seorang yang diinginkan seorang untuk menjadi seperti dia, namun akhirnya mati di tangan diri. Tidak ada kepuasan. Kenapa? Karena dunia yang dia kejar, apa yang dunia boleh berikan kepada dia, tidak akan memberikan kepuasan bagi dia. Saudara-saudari, selagi kita mengejar apa yang di dalam dunia, ianya tidak akan membawa makna. Semua yang kita kejar dalam dunia ini adalah sementara. Tidak ada yang boleh kekal bersama dengan kita. Pernahkah Anda bermain monopoli? Saya pernah bermain monopoli. Bermain monopoli harus menjadikan, kalau kamu mau menang dalam bermain monopoli, kamu harus menjadi seorang yang tamak. Karena kamu harus menggunakan uang kamu untuk membeli segala harta yang ada. Rumah, banglo, hotel, airport, dan segalanya. Karena bila kamu membeli semua harta itu, maka apa yang berlaku? Orang lain yang singgah di tempat kamu harus membayar kepada kamu sewa. Jadi akhirnya kamu akan menjadi kaya dan semakin kaya. Saya pernah bermain itu sehingga yang menjadi banker pun bankrupt. Ya. Namun selepas permainan itu selesai, apa yang berlaku? Selepas permainan itu selesai, yang berlaku adalah apa? Kita masukkan semuanya ke dalam kotak. Semuanya tidak berarti, semuanya tidak ada makna. Itu hanya satu permainan. Kehidupan kita sebenarnya dalam dunia itu hampir-hampir begitu. Setiap yang kita boleh miliki dalam dunia ini, tidak ada yang boleh kita bawa bila kita meninggalkan dunia. Dan semuanya kita tidak dapat miliki selama-lamanya. Dan ianya walaupun kamu boleh memiliki segala-galanya itu tidak dapat memberikan kepuasan. Dan itulah yang Yesus katakan di dalam kisah yang tertulis dalam buku Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 hingga 21, apabila dia menceritakan mengenai seorang yang datang melihat kepada gudangnya yang sudah penuh dengan hasil tuannya, dan dia berkata, bagus saya membuka gudang yang baru supaya ada tuaian yang banyak yang boleh dia simpan di sana, supaya dia boleh terus menikmati kehidupan dan berseronok dan sebagainya. Tetapi apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-20 dalam buku Lukas 12, Tuhan berkata, hai bodoh. Tuhan menyebut dia bodoh. Malam ini juga engkau mesti menyerahkan nyawamu. Lalu siapakah yang akan mendapat segala harta yang telah engkau kumpulkan itu untuk dirimu sendiri? Tuhan menyimpulkan kehidupan orang kaya ini yang mengumpul segala hartanya dengan mengatakan dia bodoh. Kenapa? Karena dia hanya mencari harta dalam dunia ini. Dia tidak mencari apa yang bermakna, apa yang penting di dalam kehidupannya. Saudara-saudari, kita harus menyadari yang hakikatnya dalam dunia ini, kamu dan saya akan berdepan dengan kematian. Setiap hari orang berdepan dengan kematian. Di dalam dunia ini, setiap tahun lebih daripada 50 juta orang meninggal setiap tahun. Setiap jam lebih daripada 6.000 orang mati setiap jam. Dan setiap saat
ada 2 orang yang meninggal dalam dunia ini. Kalau hari itu tiba dalam kehidupan kita, adakah Tuhan akan menyimpulkan kehidupan kita, well done, good and faithful servant? Adakah Dia akan mengatakan kepada kita, ya, sangat baik sekali, engkau hamba yang setia? Ataupun Dia menyimpulkan kehidupan kita, kamu bodoh sekali. Dan semua itu boleh terjawab oleh diri kita dengan apa yang kita pilih, dengan jalan yang kita pilih dalam kehidupan kita. Maka saudaranya, satu perkara yang tidak boleh kita lengahkan adalah keselamatan kita. Kalau kita melengahkan menunggu hari esok, menunggu hari yang lebih baik, ianya mungkin tidak akan datang. Maka sebab itu Tuhan berfirman kepada kita di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua, Tuhan menyebut di sana, sekarang adalah masa yang sesuai. Tidak ada masa yang lain. Sekarang bila kamu mendengar suara Tuhan, bila kamu mendengar panggilan Tuhan untuk memberi kamu keselamatan, sekaranglah masanya untuk kita menerima keselamatan. Keselamatan adalah sesuatu yang tidak boleh kita tunggu, tidak boleh kita menanti ada hari yang lebih baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita mengambil iktikbar dalam firman ini untuk merenung betapa singkatnya hidup kita di dunia dan harus gunakannya dengan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami betapa singkatnya hidup ini. Dan perkara yang terpenting pada kami
bukanlah tergoda oleh apa yang dunia boleh berikan, karena ia akan mengaibkan kami, membuatkan kami leka, sehingga kami tidak melihat perkara yang terpenting, yaitu keselamatan jiwa kami yang harus dan hanya boleh diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan biarlah pada saat ini kami melihat akan keperluan kami untuk mendapatkan keselamatan daripada Yesus. Saya mendoakan kepada semua pendengar agar mereka diberkati Tuhan. Bagi yang belum menerima Yesus, kiranya mereka mendengar suara ini. Tuhan sedang memanggil mereka. Biarlah hati mereka terbuka dan ingin menyerahkan hidup mereka kepada Yesus saat ini juga. Selamatkan mereka karena Yesus lebih menyayangi mereka semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti kebaktian online pada Sabat ini. Dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.